dulu, nama kakaknya siapa, tinggal di mana, lalu aktivitas sekarang apa? Nama saya Salma, saya tinggal di Jakarta Selatan. Aktivitas saya sekarang sekolah. Oh, sekolah SMP, SMK? SMK Kak. Oh, SMK. Jauh nggak dari rumah sekolahnya? Dekat Kak. Oh, dekat. Oke, baik. Terima kasih ya karena kamu sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Sebelum kita mulai berbicara, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Walaupun sebenarnya pikiran saya masih cukup banyak. Oke, terima kasih sudah menjawab dengan jujur. Saya menangkap bahwa secara fisik kamu baik, tetapi ada banyak hal yang sedang memenuhi pikiranmu. Baik, sebelum kita mulai masuk pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku konselor hari ini dalam konseling, saya akan mendampingimu selama konseling ini. Di ruangan ini, tugas saya bukan untuk menghakimi atau menilai benar atau salah, melainkan menjadi teman berdiskusi yang akan mendengarkan apa yang sedang kamu alami. Saya berharap kamu bisa merasa aman dan nyaman selama berada di sini. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. Semua yang kamu rasakan berhak untuk diceritakan apabila kamu memang ingin menceritakannya. Pertemuan hari ini bertujuan agar kita bisa memahami apa yang sedang kamu alami. Saya percaya bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Saya hanya akan membantu menemani proses tersebut. Jadi nanti kamu bebas menceritakan apapun yang benar-benar penting. Tidak perlu takut dianggap berlebih atau malu. Bagaimana? Apakah kamu sudah merasa cukup nyaman untuk mulai? Iya, Ibu, saya merasa lebih tenang. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum sesi dimulai, ada beberapa kesepakatan yang ingin saya sampaikan. Pertama, waktu konseling kita hari ini sekitar 20 menit. Selama waktu tersebut, kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang ingin kamu ceritakan. Apabila nanti masih ada hal yang belum selesai dibahas, kita bisa menjadwalkan pertemuan selanjutnya. Yang kedua, selama proses konseling, saya berharap kita saling menghargai. Kamu bebas berbicara, boleh berhenti sejenak apabila membutuhkan waktu untuk berpikir. Bahkan boleh mengatakan apabila ada pertanyaan yang membuatmu kurang nyaman. Ketiga, saya ingin menjelaskan mengenai asas kerahasiaan. Semua cerita yang kamu sampaikan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya. Saya tidak akan menyampaikan isi pembicaraan ini kepada temanmu, guru lain, ataupun orang tua tanpa seizinmu. Namun ada pengecualian apabila terdapat hal yang berkaitan dengan keselamatan dirimu atau orang lain. Dalam kondisi seperti itu, saya akan berdiskusi terlebih dahulu denganmu mengenai langkah terbaik yang terbaik perlu dilakukan. Apakah penjelasan saya dapat dipahami? Sudah dikasih. Ya, baik. Apakah kamu bersedia mengikuti proses konseling ini sesuai kesepakatan yang sudah kita buat bersama? Saya bersedia, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, sekarang saya ingin mendengar langsung dari Ibu. Apa yang membuatmu memutuskan datang ke ruang konseling hari ini? Saya merasa akhir-akhir ini capek, Ibu. Capek. Iya, rasanya semua saya lakukan itu salah. Oke, kamu merasa apapun yang kamu lakukan seperti tidak pernah cukup? Iya, Ibu, benar sekali. Boleh ceritakan lebih jauh tentang rasa capek yang kamu maksud? Saya kayak jadi malas belajar padahal dulu saya rajin banget belajar. Ya, berarti kamu menyadari ada perubahan dalam dirimu. Dulu kamu cukup rajin belajar, sedangkan sekarang semangat itu mulai berkurang. Betul? Bagaimana perasaanmu ketika menyadari perubahan tersebut? Sedih, Ibu. Saya sebenarnya ingin kembali seperti dulu, Ibu. Jadi ada keinginan dari dalam dirimu untuk kembali semua belajar, tetapi ada sesuatu yang membuat sulit melakukannya. Iya. Menurutmu sejak kapan perubahan itu mulai terasa? Sejak 2 bulan terakhir, Ibu. Terakhir, kalau kamu mengingat 2 bulan terakhir, adakah peristiwa tertentu yang menurutmu
menjadi awal munculnya perasaan tersebut? Waktu nilai ulangan saya turun Ibu. Apa yang terjadi setelah nilai kamu keluar? Orang tua saya marah, mereka bilang saya kurang belajar dan mengecewakan mereka. Saya bisa memahami bahwa perkataan itu sangat membekas untukmu. Iya Bu, sampai sekarang saya masih ingat sekali. Saat mendengar perkataan itu, apa yang kamu rasakan? Saya sedih dan selalu merasa gagal. Jadi bukan hanya sedih, tetapi juga muncul perasaan bahwa dirimu gagal memenuhi harapan mereka. Iya Ibu. Oke. Kalau boleh saya simpulkan sementara, saya mendengar bahwa yang paling menyakitkan bukan hanya nilai yang turun, melainkan bagaimana kamu memaknai respon orang tua terhadap nilai tersebut. Apakah saya benar dengan tepat? Iya Ibu, benar itu yang saya rasakan. Terima kasih sudah menceritakan semuanya. Saya bisa melihat bahwa ini bukan hal yang mudah untuk diungkapkan. Di ruangan ini kamu tidak perlu memendam semuanya sendirian. Kita punya waktu untuk membahas secara perlahan. Saya akan mendengarkan setiap hal yang ingin kamu sampaikan. Terima kasih Bu, saya merasa sedikit lega karena akhirnya saya bisa bercerita. Saya senang mendengar kamu mulai merasa sedikit lebih lega. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan melanjutkan pembicaraan secara perlahan agar saya dapat benar-benar memahami apa yang kamu rasakan atau kamu alami. Tadi kamu mengatakan bahwa setelah nilai ulanganmu turun dan orang tua marah, semangat belajarmu itu menurun. Saya ingin memahami lebih dalam tentang apa yang kamu alami. Menurutmu, apa yang paling membuatmu terluka dari kejadian itu? Yang paling membuat saya terluka, saya itu bukan karena dimarahin sih Bu, tetapi karena saya merasa orang tua tidak melihat kalau saya sebenarnya sudah berusaha. Oke, jadi yang paling mengharapkan adalah mereka melihat usaha yang sudah kamu lakukan, bukan hanya hasil akhirnya. Iya Bu, saya belajar sampai malam, kadang saya juga meluangkan waktu bermain supaya bisa belajar. Tapi waktu nilainya turun, yang mereka lihat cuma angka di rapor. Saya menganggap bahwa kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ketika hasilnya belum sesuai harapan, kamu merasa semua usahamu seolah tidak berarti. Betul Ibu, rasanya seperti apa yang saya lakukan selalu kurang. Ketika perasaan selalu kurang, itu muncul apa yang bisa terjadi pada dirimu? Saya kayak jadi malas baca buku, saya berpikir cuma belajar nanti juga kalau nilai jelek pasti dimarahin lagi. Jadi rasa kecewa itu membuatmu kehilangan semangat karena kamu merasa apapun hasilnya akan tetap dianggap kurang baik. Iya. Saat kamu mengatakan percuma, saya mendengar ada rasa putus asa di balik kata itu. Ya Bu, saya jadi sering berpikir begitu. Bagaimana perasaanmu ketika memiliki pikiran seperti ini? Sedih karena saya juga menangis kalau sendirian di kamar sih Bu. Kamu menyimpan semua kesedihan itu sendirian? Iya, saya tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Apa yang membuatmu memilih menyimpannya sendirian? Saya takut kalau cerita malah dibilang cengeng lah atau terlalu sensitif. Jadi kamu khawatir orang lain tidak memahami apa yang sedang kamu rasakan. Ibu, Terima kasih karena hari ini kamu memilih untuk menceritakannya. Saya tahu itu bukan keputusan yang mudah. saya juga baru pertama kali cerita seperti ini Bu. Bagaimana rasanya bisa menceritakan semua ini? Rasanya agak lebih lega. Saya senang mendengar kamu mulai merasa lebih lega. Saya menghargai keberanianmu untuk terbuka. Selain tekanan dari orang tua, apakah ada hal lain yang membuatmu merasa terbebani? Adikku saya juga sering membandingkan diri dengan teman-teman yang nilainya selalu bagus sih Bu. Kamu sering membandingkan dirimu dengan teman-teman. Iya, saya berpikir kenapa mereka bisa sedangkan saya tidak. Ketika membandingkan dirimu dengan mereka, apa yang kamu rasakan?
Saya merasa tidak pintar Ibu. Kamu mulai meragukan kemampuanmu sendiri? Iya. Kalau boleh saya bertanya, sebelum semua tekanan itu muncul, bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Dulu sih saya percaya diri. Saya merasa kalau saya belajar itu pasti bisa. Berarti dulu kamu memiliki keyakinan terhadap kemampuanmu. Iya Ibu. Sekarang keyakinan itu mulai berkurang. Iya Ibu, sudah berkurang. Menurutmu, apa yang membuat keyakinan itu berubah? Karena saya merasa sering gagal memenuhi harapan orang tua. Jadi penilaian terhadap dirimu sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana respon orang tua ketika mulai melihat hasil belajar. Iya. Kalau saya boleh mengulang, apa yang saya dengar hari ini, kamu sebenarnya adalah seorang yang mau berusaha. Kamu belajar mengulangi waktu bermain dan ingin memperoleh hasil yang baik. Namun ketika hasil itu tidak sesuai harapan dan mendapat respon yang membuatmu sedih, perlahan kamu mulai meragukan dirimu sendiri, apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Iya Bu, seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar saya merangkum ceritamu seperti ini? Saya jadi sadar ternyata masalahnya bukan karena saya malas dari awal. Kamu mulai melihat bahwa rasa malas yang muncul sekarang bukan muncul begitu saja, tetapi ada proses panjang yang mendahulunya. Ibu saya baru menyadarinya. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari hal tersebut? Saya merasa sedikit lebih mengerti diri saya sendiri sih. Oke, mengenal diri sendiri seringkali menjadi langkah awal yang penting. Saya melihat hari ini kamu mulai memahami apa sebenarnya sedang terjadi dalam dirimu. Kalau boleh saya bertanya lagi, di tengah semua tekanan yang kamu rasakan, apa yang selama ini membuatmu tetap bertahan dan tetap datang ke sekolah setiap hari? Saya masih punya cita-cita Bu, saya masih ingin kuliah dan membanggakan orang tua. Berarti di balik semua rasa lelah yang kamu rasakan, masih ada harapan dan impian yang kamu ingin capai. Ya, saya sebenarnya tidak ingin menyerah. Saya mendengar ada semangat yang masih tersimpan dalam dirimu, meskipun sekarang terasa redup karena banyak tekanan, semangat itu ternyata masih ada. Iya Bu, saya juga baru sadar setelah cerita lagi. Terima kasih sudah berbagi dengan saya terbuka hari ini. Saya merasa kita mulai memahami apa yang sebenarnya sedang kamu alami, dan itu merupakan proses yang sangat berarti dalam keseharian ini. Oke. Karena selama sesi kamu sudah mulai bercerita dengan sangat terbuka, dari semua yang kamu sampaikan, saya melihat kamu mulai memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirimu. Saya ingin mengajakmu merenungkan satu hal. Setelah menceritakan semuanya hari ini, apa hal yang paling penting yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Saya baru sadar kalau selama ini saya terlalu fokus sama penilaian orang tua. Akhirnya saya jadi lupa menghargai usaha saya sendiri. Jadi hari ini kamu menyadari bahwa selama ini kamu lebih banyak menilai dirimu dari tanggapan orang lain dibandingkan melihat usaha yang kamu lakukan. Iya Ibu. Bagaimana perasaanmu ketika menyadari hal itu? Sedih tapi juga lega soalnya sekarang saya tahu kenapa saya berubah. Saya mendengar ada dua perasaan sekaligus. Ada kesedihan karena baru menyadari hal tersebut, tetapi juga ada kelegaan karena mulai memahami dirimu sendiri. Iya. Menurutmu, setelah memahami dirimu lebih baik, apa yang ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Saya ingin mulai menghargai usaha saya walaupun hasilnya belum sempurna. Saya tetap mau mencoba lagi. Oke, itu merupakan pilihan yang muncul dari dirimu sendiri. Iya Ibu. Apa yang membuatmu memilih langkah itu? Karena kalau saya terus menyalahkan diri sendiri, saya tidak akan berkembang. Kamu mulai melihat bahwa menyalahkan diri sendiri justru membuatmu semakin sulit bangkit. Iya betul. Oke. Kalau kamu membayangkan 1 minggu ke depan, perubahan kecil apa yang realistis untuk kamu lakukan? Saya akan mulai belajar lagi sedikit demi sedikit, tidak harus lama. Yang penting saya mulai dulu.
masih ingin belajar, saya cuma kehilangan semangat beberapa waktu ini, Ibu. Berarti keinginan untuk belajar itu sebenarnya masih ada di diri kamu? Iya, Selain mulai belajar kembali, adakah hal yang ingin kamu lakukan? saya ingin mencoba bicara baik-baik dengan orang tua saya. Saya ingin mereka tahu apa yang saya rasakan. Kamu ingin mulai menyampaikan perasaan secara terbuka kepada orang tua? Iya, Bagaimana perasaan ketika membayangkan akan berbicara dengan mereka? agak takut, Ibu. Ada rasa takut? Iya, Ibu, takut mereka marah lagi. Oke, saya bisa memahami rasa takut itu. Menurutmu, apa yang dapat membantumu agar lebih siap ketika waktu itu? Mungkin saya akan memilih waktu yang tepat saat mereka sedang santai. Jadi kamu sudah mulai memikirkan cara menurutmu paling nyaman? Iya, Saya melihat bahwa semua langkah yang kamu pilih ini berasal dari pikiranmu sendiri. Saya menghargai proses yang sudah kamu lalui hingga mampu menemukan pilihan-pilihan tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin merangkum pembicaraan kita. Pada awal sesi, kamu menceritakan bahwa akhir-akhir ini kehilangan semangat belajar. Setelah kita berbicara lebih dalam, kita mengetahui bahwa perasaanmu itu muncul setelah kamu merasa usahamu tidak dihargai, ketika nilai yang kamu peroleh tidak sesuai harapan orang tua. Selama sesi berlangsung, kamu mulai menyadari bahwa kamu sebenarnya bukan anak yang malas. Kamu adalah seorang yang tetap memiliki keinginan untuk belajar, tetapi rasa kecewa dan tekanan yang kamu rasakan membuat semangatmu menurun. Kemudian, kamu juga menyadari bahwa selama ini kamu terlalu keras menilai dirimu sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Dari kesadaran tersebut, kamu memilih untuk menghargai usahamu, belajar kembali secara bertahap, dan mencoba membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua. Apakah hukuman yang saya sampaikan sudah sesuai apa yang kamu rasakan? iya, Bu. Semua yang Ibu sampaikan sesuai. Oke, bagaimana perasaanmu sekarang dibanding ketika pertama kali masuk ruangan ini? Sekarang saya jauh lebih lega, pikiran saya lebih tenang, Bu. Saya senang mendengar perubahan itu. Menurutmu bagian mana dari perjalanan kita hari ini yang paling berkesan? Saat saya sadar kalau saya sebenarnya masih punya semangat, tapi saya cuma terlalu fokus sama tekanan yang saya rasakan. Oke, terima kasih sudah menyampaikan itu. Saya juga melihat bahwa hari ini kamu mengenali kekuatan yang masih dimiliki. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah bersedia mempercayai saya dan mau berbagi cerita hari ini. Saya tahu tidak mudah untuk mendukung perasaan yang selama ini dipendam. Saya berharap apa yang kamu temukan tentang dirimu hari ini dapat menjadi awal yang baik untuk melangkah ke depan. Ingatlah bahwa setiap perubahan tidak harus dilakukan sekaligus. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten juga merupakan sebuah kemajuan. Seperti yang sudah kita sepakati di awal, seluruh pembicaraan kita pada sesi ini tetap dijaga kerahasiaannya sesuai dengan asas kerahasiaan dalam konseling. Apa yang kamu sampaikan akan tetap menjadi rahasia antara kita, kecuali apabila terdapat kondisi yang berkaitan dengan keselamatan dirimu atau orang lain dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika hal tersebut terjadi, saya akan membicarakannya terlebih dahulu denganmu. Apabila di kemudian hari kamu masih merasa membutuhkan teman berdiskusi atau ingin melanjutkan proses konseling, pintu ruang konseling ini terbuka untukmu. Kamu dipersilakan untuk janji kembali kapanpun diperlukan. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada hal yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada lagi, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga karena kamu sudah mulai jujur dan berani terbuka selama proses konseling berlangsung. Saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan yang ada. Semoga setelah sesi ini kamu dapat menjalani hari-harimu dengan lebih tenang dan lebih percaya pada kemampuan yang kamu miliki. Kalau begitu, sesi konseling hari ini kita tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih, Bu. Oke,